Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Eka Ananda, NIM 0441904555. Saya mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPJJ Makassar. Saat ini, saya akan mengerjakan tugas kuliah pemrograman berbasis desktop kelas 26 dengan tutor Bapak Novel Ardi. Berikut penjelasannya. Baiklah, di sini di tugas 2 ini saya akan membuat tugas seperti halnya di tugas 1, namun di dalam tugas 2 ini terdapat penambahan, yaitu terdapat manajemen menu aplikasi. Di mana manajemen menu aplikasi ini program dapat memungkinkan terdapat 2 menu utama, yaitu menu pelanggan dengan menu untuk pengelola menu pemilik. Terus di sini pemilik restoran akan mendapatkan menu baru, mengubah harga, menghapus menu restoran. Terdapat navigasi menu dapat kembali ke menu parent sebelumnya. Pada saat mengubah dan menghapus data akan muncul nanti daftar menu dan kemudian menginput nomor menu tersebut. Sebelum dieksekusi akan terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor seperti ya atau tidak untuk menghapus atau menambahkan. Jadi di sini ada penambahan, yaitu kita harus mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti for each, will atau do while. Ya, di sini. Oke, kita masuk saja. Di sini saya membuat 5 menu. Terdapat menu kategori, enum, menu, kelas menu, pelanggan, yaitu interface pelanggan, adapun interface pemilik, adapun juga kelas Chicken Day. Ini adalah kelas utamanya nanti. Di sini saya memberikan kelas enum kategori agar nanti kita diberikan kemudahan dan tidak terdapat typo dalam menu makanan dan minumannya nanti. Di sini pertama saya akan menjelaskan menu kelas menu. Di sini di dalam kelas ini terdapat tree map. Di tree map ini bernama daftar menu. Di dalam daftar menu akan digunakan untuk menyimpan daftar semua menu yang tersedia. Ya. Ini akan mengurutkan daftar menu berdasarkan key-nya yang di dalamnya itu terdapat nomor urut dari menu. Untuk konstruktor menunya, itu tidak menerima parameter apa-apa. Selain itu ada juga konstruktor menu, yaitu private kategori untuk kategori, string untuk nama, double untuk harga, yang digunakan untuk membuat objek baru dengan menginisialisasi nilai dari kategori nama dan harga. Terdapat pula metode get daftar menu. Di dalam metode get daftar menu ini digunakan untuk mendapatkan daftar menu yang telah disimpan dalam tree map. Metode ini akan memanggil konstruktor menu seperti kategori untuk kategori, string untuk nama, dan double untuk harga untuk membuat objek menu baru dan menambahkan ke dalam tree map-nya nanti. Untuk terdapat juga public void tambah menu.
Di public void tambah menu ini kita memasukkan enter ID dan menu. Ini digunakan untuk menambahkan menu baru ke dalam tree map-nya dengan menggunakan key yang diberikan. Selain itu, ini ada metode hapus menu. Pada metode hapus menu ini itu untuk menghapus menu dari tree map berdasarkan key yang diberikan. Terdapat pula metode ubah menu. Metode ubah menu ini digunakan untuk mengganti menu yang ada di tree map dengan menu baru berdasarkan key yang diberikan. Untuk terdapat pula metode print daftar menunya. Ini print daftar metode print daftar menunya ini digunakan untuk mencetak daftar menu yang tersimpan dalam tree map. Ini akan dicetak ke dalam layar. Oke, di dalam layar dengan format tertentu. Untuk pula ada metode print daftar menunya. Di dalam metode daftar menunya ini, menu adminnya ini ada seperti juga metode print daftar menu yang ini. Namun pada print daftar menu for adminnya akan mengatur untuk harganya, tetapi tanpa menampilkan harga dari menunya. Selain itu terdapat pula getter setternya di bawah sini ya. Di bawah sini adalah getter setternya. Ini adalah getter setternya. Ini adalah getter setter untuk mengambil dan mengubah nilai dari variabel kategori nama dan harga. Oke, kita masuk ke dalam pelanggan. Di dalam pelanggan ini terdapat metode main menu. Main menu untuk menunya ini metodenya ini adalah entry point dari program. Metode ini menerima parameter menu-menu yang berisi daftar menu yang tersedia. Pada awalnya metode ini akan mencetak daftar menu di kelas menu. Kemudian metode ini akan membuat sebuah array list pesanan saya untuk menyimpan pesanan yang dipilih oleh pelanggan. Metode ini juga akan membuat sebuah map daftar menu untuk menyimpan daftar menu yang tersedia. Selain itu terdapat input pesanan. Ini input pesanannya. Kemudian terdapat input pesanan. Metode ini akan menerima input dari pelanggan untuk memilih pesanan. Input akan diambil menggunakan scanner. Ini akan diambil menggunakan scanner dan disimpan dalam variabel input. Ini disimpan dalam variabel input. Kemudian metode ini akan melakukan looping untuk memproses input yang diberikan oleh pelanggan. Jika input yang diberikan adalah nomor pesanan,
maka pesanan tersebut akan ditambahkan ke array list pesanan saya. Ini ke array list pesanan saya. Jika input yang diberikan diketik selesai, kita ketik selesai, maka looping akan berhenti dan metode hitung pesanan akan dipanggil untuk menghitung total biaya. Dan setelah ini, jika kita klik selesai, maka akan berhenti loopingnya dan hitung pesanannya akan dipanggil. Yang ini hitung pesanannya akan dipanggil ini. Maka akan dipanggil dan menghitung total biaya pesanan. Setelah itu terdapat pula metode hitung pesanan. Di dalam metode hitung pesanan ini, metode ini akan menghitung total biaya pesanan yang dipilih oleh pelanggan. Pada awalnya, metode ini akan membuat dua map. Ini dua mapnya, itu jumlah item untuk menyimpan jumlah item dari setiap pesanan, dan total harga untuk menyimpan total harga dari setiap pesanan. Kemudian metode ini akan melakukan looping. Untuk menghitung jumlah item dan total harga dari setiap pesanan. Setelah itu, metode ini akan mencetak struk pesanan yang berisi nama pesanan, jumlah item, harga item, dan total harganya. Nah, terdapat pula di sini ada perhitungan biaya. Metode ini hitungan biaya ya. Metode ini akan melakukan perhitungan biaya pesanan termasuk biaya pajak dan biaya pelayanan. Jika biaya pesanan melebihi 50.000, maka pelanggan akan mendapatkan penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minumannya. Sedangkan untuk total biaya pesanan yang melebihi 100.000, maka pelanggan akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Kini kita membuat total bayar dikali 10 bagi 100, maka itu adalah diskonnya nanti. Jadi di akhirnya ini akan mencetak total biaya pesanan yang harus dibayar oleh pelanggan. Nah, selain itu terdapat pula interface pemilik. Ini interface pemilik, tadi adalah interface pelanggan, ini adalah interface pemilik. Terdapat interface pemilih. Di dalam interface pemilih itu terdapat metode tambah menu. Metode tambah menu ini digunakan untuk menambah menu baru ke dalam daftar menu yang sudah ada. Metode ini juga itu menerima 3 parameter, yaitu parameter ID, menu lama, menu baru. Parameter ID itu adalah ID unik untuk menu baru yang akan ditambahkan. Untuk parameter menu lama adalah daftar menu yang sudah ada, dan parameter menu baru adalah menu baru yang akan ditambahkan. Terdapat pula metode hapus menu ini. Hapus menu ini itu untuk menghapus menu dari daftar menu yang sudah ada. Metode ini itu akan menerima 3 parameter, yaitu parameter ID, menu, string untuk inputnya.
parameter ID. Ini adalah ID dari menu yang akan dihapus. Selain itu, parameter menu ini adalah daftar menu yang sudah ada. Sedangkan untuk inputnya, adalah konfirmasi dari pengguna, apakah pengguna yakin ingin menghapus atau tidak. Ini ada ya, menu dengan ID telah dihapus. Ini untuk penghapusan menu dibatalkan. Ini kalau kita klik ya. Untuk ubah menu, ini kalau kita klik tidak ya, penghapusan menu dibatalkan. Jika kita klik ya, maka ini menunya dengan ID bla bla akan telah terhapus. Umpama kita hapus ID 6, maka menu dengan ID 6 telah terhapus gitu. Untuk metode ini ubah menu, ini itu untuk mengubah harga dari menu yang sudah ada. Metode ini menerima 4 parameter ID, menu lama dan menu baru, dan input. Parameter ID adalah ID dari menu yang akan diubah, menu baru, dan input. Parameter input ini itu adalah konfirmasi dari pengguna, apakah pengguna yakin ingin menghapusnya. Selain itu, ini terdapat metode main, digunakan ini sebagai titik awal program. Metode ini menerima parameter menu, di mana merupakan daftar menu yang sudah ada. Metode ini akan menampilkan daftar menu dan beberapa opsi untuk pengguna. Opsi yang tersedia, ini opsi tersedianya ada 1, tambah menu, 2 untuk ubah harga, 3 untuk menghapus menu dari daftar menu. Pengguna dapat memilih opsi yang diinginkan dengan mengetikkan nomor. Selain itu terdapat ini klik selesai, mengetikkan selesai jika ingin selesai. Untuk metode print header-nya itu digunakan untuk menampilkan daftar menu dan beberapa opsi yang tersedia. Metode ini dipanggil setiap kali pengguna kembali ke daftar menu. Seperti saya akan contohkan ini. Metode ini akan dipanggil, dipanggil kembali. Oke, terdapat pula menu kelas Chickendai. Ini adalah menu kelas utamanya ya. Di dalam kelas ini, kelas Chickendai-ku mengimplement interface pemilik dan interface pelanggan. Selain itu terdapat ini metode main string. Metode main ini adalah metode entry point dari program. Di sini saya membuat objek menu dari kelas menu, lalu memanggil metode print title. Ini print title-nya. Print title dan meminta input dari pengguna ini. Terus terdapat juga dual. Dual di sini akan terjadi looping. Looping akan terus berjalan. Jadi looping dimaksud itu ini terjadi looping dalam pemesanan. Ini berulang kali kita bisa memesan sampai kita mengklik selesai. Terjadi looping. Looping akan terus berjalan sampai pengguna memasukkan klik selesai sebagai input. Di dalam looping ini kita memeriksa apakah input pengguna adalah 1 atau 2 atau dia mengklik selesai. Jika input 1, saya akan memanggil metode pelanggan. Pelanggan ini klik 1, jika klik 2 saya akan memanggil pemilik ini.
Jika klik selesai, saya akan memunculkan terima kasih, selamat berkunjung kembali ke Cikendai. Untuk itu terdapat pula print title-nya ini. Print title ini digunakan untuk menampilkan daftar menu dan opsi pilihan yang tersedia. Nah, di sini saya akan melihat compilernya. Oke, saya akan running kembali. Nah, di sini muncullah menu aplikasi utamanya. Di sini pertama kita masuk, muncul menu pertamanya, kita akan memesan klik pemesanan makanan, minuman. Kita klik untuk masuk ke menu 1, makanan dan minuman. Oke, di sini terdapat menu Cikendai-nya. Di sini saya akan mengklik pilihannya, saya mau paha atas 1. Terus untuk ayam paha bawahnya, maka saya pilih pilihan 2. Oke. Terus saya mau ayam paha dadanya, pilihan ketiga ya. Saya mau 2, berarti saya klik 2 kali. Saya mau ST-nya ini ada di poin 5. Saya mau 2, berarti poin ST-nya di poin 5, saya beli 2 kali. Terus saya mau lagi paha atasnya yang poin 1 ya, pilihan 1. Saya mau 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini dia itu akan melooping sampai seterusnya, sampai kita mengklik selesai. Lalu muncullah struknya, ini struk pesanan Cikendai-nya. Ini totalnya, ini diskonnya. Lalu ini total bayar setelah diskon. Ini ada pun biaya pajak 10%-nya ini. Terus ada biaya pelayanan 20.000 total bayar. Terus ini adalah penotalannya semua. Terus di sini saya juga mengkonfirmasi jika terdapat transaksi melebihi 50.000 akan ada gratis. Jika transaksi melebihi 100.000 mendapatkan diskon 10%. Nah, setelah muncul struknya, maka akan kembali lagi muncul ke menu utamanya seperti ini, akan muncul lagi ke bawah. Ini di sini saya akan klik mengetikkan untuk settingan menu pemilik. Saya klik 2. Nah, di sini saya akan mengubah menunya. Saya akan masuk ke opsi 1. Ini ada opsi 1 tambah menu, opsi 2 ubah menu, opsi 3 ada hapus menu, ada juga opsi selesai. Di sini saya 1 tambah menu. Oke, di sini mau tambah menu apa, makanan atau minuman, saya klik 1 makanan saja. Terus saya mode tambah menu, namanya saya tambahnya pizza. Oke. Harganya 50.000 berapa ya? 50.000. Nih 10.000. Nah, muncullah di sini di key 9 terdapat makanan pizza 50.000. Terus saya ingin mengubah menunya. Klik 2. Saya akan mengubah menu untuk pizzanya, salah harga. Saya klik ID-nya 9. Saya ganti harga pizzanya menjadi 70.000. Oke. Apa ada di sini konfirmasi apa kita ini menghapus? Saya akan menghapus. Saya ketik ya. Oke, di sini pizzanya berubah dari 50.000 menjadi 70.000. Bagaimana jika saya ingin hapus menu? Saya klik 3. Lalu ID yang saya akan hapus 9. Ke apa saya akan menghapus? Saya klik ya. Nah, di sini terhapus untuk menunya ya. Nah, begitulah untuk tugas 2 saya. Semoga ini jelas dan maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Demikianlah penjelasan singkat dari saya.
Terima kasih kepada Bapak Tutor yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa.